Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mareta Yuenda Lestari dengan NPM 6021210029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka kerja psikologi bisnis atau business framework. Jadi bisnis framework itu sebenarnya seperti rencana dasar atau kerangka kerja untuk membangun sebuah bisnis. Nah, itu dimulai dengan membuat rencana mengenai apa aja sih yang ingin kita capai dalam bisnis, nilai-nilai yang dipegang, dan tujuan bisnisnya itu apa. Nah, setelah itu kita akan membangun yang namanya organization, capital, dan human capital. Nah, semua ini harus menghasilkan pekerjaan yang baik gitulah, sehingga karyawan juga akan merasakan, atau berdampak pada karyawan gitu. Berdampaknya itu pada kebahagiaannya karyawan, terus lalu bisnisnya juga bisa terus sustainable. Nah, dalam framework ini dimulai dari ada strategic direction capital, yang dimana sebenarnya dari para pemimpin organisasi atau perusahaan itu harus mengerti bagaimana lingkungan sekitarnya yang mungkin melibatkan faktor internal dan faktor eksternal. Dan para pemimpin juga harus membuat keputusan dan menjalankan bisnis sesuai dengan nilai, visi, misi, dan strategi dari perusahaan itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada yang namanya filosofi. Filosofi itu keyakinan mendasar yang mendukung semua aktivitas yang ada di perusahaan atau organisasi. Sebelum menetapkan visi dan misi, sebenarnya harus ada ya filosofi yang jelas yang menjadi dasarnya. Dan kedua itu ada value atau nilai-nilai. Nah, yang kedua ini tuh sebenarnya lebih ke prinsip moral dan etika yang harus dijalankan secara konsisten oleh semua anggota organisasi gitu. Nah, nilai-nilai ini sebenarnya mencerminkan kepribadian yang khas dari perusahaan dan tidak mudah ditiru oleh pesaingnya yang lain. Dan yang ketiga itu ada visi dan misi. Visi itu sebenarnya seperti gambaran ideal tentang apa yang ingin kita capai oleh perusahaan atau organisasi. Nah, visi ini tuh memberi arah dan motivasi kepada semua anggota agar bekerja menuju tujuan yang sama gitu. Sedangkan misi itu seperti ideologi atau jiwa dari organisasi itu sendiri. Semua tindakan yang diambil oleh organisasi itu harus sesuai dengan nilai-nilai dan peran yang diyakini oleh perusahaan. Nah, misi ini diciptakan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, sasaran bisnis, keunikan atau kekhasan barang, bagaimana memenuhi kebutuhan pasar, bukan contoh tujuan spesifik yang mungkin bisa eee, yang diukur. Dan yang keempat itu, bisnis objektif dan target. Nah, bisnis objektif ini sebenarnya kurang lebih sama ya dengan visi, karena menampilkan tujuan atau, sasaran yang spesifik untuk target yang telah ditetapkan, serta, target yang dipenuhi dari tahun ke tahun gitu. Dan yang kelima itu ada strategi intent. Nah, strategi intent ini mungkin suatu ambisi yang kuat dan mempunyai cara yang strategis untuk mencapai kualitas, yang tinggi gitu. Nah, hal ini, mengarahkan pada visi, misi, dan tujuan dari organisasi itu apa. Strategi itu harus diterapkan dari waktu ke waktu karena harus mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi yang dalam hubungannya dengan strategi tertentu. Nah, yang kedua itu selanjutnya ada organisasional kapital. Nah, yang pertama itu eh, ada leadership dan manajemen. Tapi sebelum itu organisasional kapital itu lebih membahas mengenai kemampuan dalam menggunakan SDM untuk menopang dari suatu organisasi atau perusahaan dari waktu ke waktu, atau mungkin bisa disebutnya sustainable karena pastinya lingkungan itu akan berubah dan manusia itu harus adaptasi.
Nah, yang pertama itu ada leadership, itu pemimpin leadership dan manajemen. Nah, pemimpin pastinya itu kan memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja karyawannya. Nah, setiap pemimpin juga punya, gaya memimpin yang berbeda, ada yang kepemimpinannya unik dan ada yang otoriter dan sebagainya. Nah, keputusan, yang mereka buat itu, sebenarnya dipengaruhi oleh budaya organisasi, sifat karyawan, dan pola karyawan, tergantung gimana ya pemimpinnya memiliki gaya memimpin seperti apa. Nah, manajemennya itu adalah cara untuk mencapai tujuan organisasi melalui penggunaan sumber daya yang ada. Nah, yang kedua itu ada organisasional culture. Nah, ini lebih ke gimana sih budaya yang dianut dari perusahaan itu, mulai dari nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang memenuhi, cara karyawannya itu bekerja dan berinteraksi dalam organisasi, gitu. Nah, budaya organisasi ini sebenarnya dapat membantu juga memperkuat identitas dari anggota organisasi dan meningkatkan komitmen. Yang ketiga itu ada infrastruktur dan manajemen teknologi. Eee, yang ketiga ini lebih ke bertanggung jawab untuk memanfaatkan efisiensi dari, eee, perkembangan teknologi gitu. Dan mungkin lebih menyelaraskan bisnis dengan teknologi informasi yang ada kali ya. Terus yang keempat itu knowledge dan, information management. Nah, ini bagaimana, organisasi itu mengelola, eee, pengetahuan yang dipunya. Nah, di yang keempat ini ada 2 aspek utama sebenarnya dalam mengelola pengetahuannya itu. Yang pertama itu operasional dan strategis. Nah, pengelolaan pengetahuan secara operasional itu berkaitan dengan pengembangan dan penggunaan pengetahuan, dalam aktivitas sehari-hari perusahaan atau organisasi. Sementara kalau yang secara strategis itu bertujuan untuk menjadikan perusahaan atau organisasi sebagai yang lebih berbasis pengetahuan gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke yang, framework yang human capital ini. Nah, ini tuh ngebahas tentang, kompetensi yang diperlukan dalam organisasi, termasuk kompetensi individu, motivasinya, kemampuan berkolaborasi, kemampuan berorganisasi, dan kemampuan sosial untuk menciptakan nilai yang jangka panjang untuk masyarakat. Nah, maka dari itu pengetahuan serta skill itu harus dimiliki, untuk meningkatkan SDM industri, organisasi, dan bisnis. Nah, di human capital itu ada yang pertama individual competence. Ini tuh harus, seseorang itu harus memiliki keterampilan atau keahlian yang sesuai dengan pekerjaannya, yang mungkin akan meningkatkan kinerjanya juga. Selain itu, perusahaan juga dapat memilih individu dengan kompetisi yang tinggi untuk membangun, SDM yang unggul gitu, yang pada gilirannya mungkin yang akan berdampak positif pada keberlanjutan dari suatu perusahaan, gitu. Nah, yang kedua itu ada teamship competence. Nah, ini, eee memahami bagaimana dari sebuah tim itu bekerja bersama-sama untuk mencapai dari tujuannya itu. Nah, teamwork ini, melibatkan pengetahuan dari setiap anggota tim dan kemampuan untuk membuat keputusan. Nah, ada 3 faktor yang membangun kepercayaan dalam tim. Yang pertama itu memiliki tujuan bersama, menunjukkan kompetensi dan memiliki motif yang jelas. Terus yang ketiga itu ada organization competence. Eee, ini tuh berkaitan dengan kompetensi karyawannya sendiri untuk mencapai rencananya tersebut. Nah, perusahaan itu harus fokus pada kompetensi untuk mengembangkan daya saing yang berkelanjutan. Dan yang keempat itu ada social and environmental competence. Nah, ini bagaimana perusahaan itu mampu bertanggung jawab atas konsep
bisnis dan mengelola kegiatan bisnisnya itu secara konsisten yang nggak ngambil kepentingannya pribadi atau keuntungan, perusahaannya saja, tapi ya juga nggak ngerusak lingkungan sekitarnya. Nah, lanjut lagi tuh ke yang bisnis framework ini. Yang di produktivitas itu sebenarnya, seperti sumber daya perusahaan, pengetahuan, cara mengatur, terus prinsip-prinsip yang seperti, tujuannya apa, misi, strateginya bagaimana, dan yang mungkin dapat meningkatkan hasil yang baik bagi perusahaan. Yang kedua itu ada psychological well-being. Nah, itu, well-being dari para karyawan itu yang kerja di organisasi atau perusahaan, eee, bisa muncul ketika mereka itu senang dengan pekerjaan mereka dan merasa nyaman di lingkungan kerja mereka. Dan mereka juga ya puas sama diri mereka dan kompetensi mereka. Nah, di sini peran perusahaan juga sebenarnya ikut andil dalam psychological well-being para karyawan, karena ya perusahaan itu harus menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan peduli terhadap kesejahteraannya dari, para karyawan ini. Nah, maka dari itu, hasil output dari, bisnis framework ini diharapkannya itu sebuah bisnis dapat mencapai kebahagiaan tanpa merugikan orang lain, lingkungan, atau generasi yang mendatang. Nah, tapi dari suatu perusahaan itu juga dapat memberikan, manfaat juga bagi semua orang serta perusahaan itu kan diharapkannya itu sustainable atau berkelanjutan dalam, jangka waktu yang lebih panjang. Sekian, ini penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.